Yonarot, episode 12 membalikkan semua pemahaman tentang dunia Slime. Agar kalian paham betapa sinisnya kejeniusan yang dilakukan Rimuru Tempest di balik topeng festival kecil yang menyenangkan dengan sate-satean. Lendir biru favorit kita dalam satu seri melakukan apa yang banyak penguasa dan penyihir terkuat dari dunia lain hanya bisa impikan. Dia dengan indah, dengan senyuman lembut, menundukkan dalam posisi merangkak seluruh elit yang membusuk dari dunia lama. Semua dimulai dari politik. Kita diperlihatkan 3 cabang kekuasaan, hukum, pengadilan, dan kejaksaan. Negara hukum, betapa manisnya. Namun kenyataannya di dunia monster selama berabad-abad hanya berlaku satu-satunya hukum kekuatan, di mana yang lemah secara otomatis berubah menjadi hidangan makan siang. Rimuru mengambil dan secara paksa, dengan beberapa lembar kertas, merusak sifat biologis monster itu sendiri, memaksa mereka untuk tunduk pada aturan. Seperti yang ternyata, penunjukan Diablo sebagai kepala misi diplomatik menjadi tindakan teror politik yang mutlak. Sementara Shion menganggapnya sebagai parasit dan mengusulkan untuk mengirimnya ke pengasingan agar tidak membuang-buang makanan dengan sia-sia, Rimuru mengirimkan senjata nuklir berjalan dalam setelan Just-to-Shadow untuk melakukan negosiasi dengan raja-raja barat yang manusia biasa dan rapuh. Siapa Diablo sebenarnya? Ini adalah primordial hitam, yang sihirnya berbatasan dengan dewa. Bayangkan wajah raja yang malang ketika seorang iblis yang mampu menyapu bersih benua dengan jentikan jari duduk di mejanya, tersenyum sopan dan meminta untuk menandatangani kontrak perdagangan. Ini adalah pemerasan murni yang halus untuk menjalin kontak. Raja-raja barat celananya langsung basah, mereka kehilangan kedaulatan tanpa ada satupun tembakan. Diablo sendiri menyetujui kebosanan ini hanya demi merekrut iblis lain ke dalam bawahannya dan melimpahkan rutinitas kertas kepada mereka. Selanjutnya kita memiliki bengkel Kurobe, di mana para kurcaci menunjukkan pedang modular dan sistem inti elemen. Menurut pengetahuan dunia ini, untuk menempa bilah legendaris, menempanya harus membutuhkan waktu berdekade-dekade, menangis di atasnya dan mencari bahan-bahan paling langka. Sedangkan Kurobe hanya mengambil fisika sekolah dasar dan merusak keseimbangan kekuatan. 2 inti api dan 1 inti air memberikan ledakan uap yang terkendali, yang membuat kerusakan tumbuh 10 kali lipat tepat pada saat benturan. Tetapi mengapa semua orang diam saja tentang logam ilahi, Hihiro Kane, yang berkilau dalam pertempuran Rimuru sebelumnya? Sang bijak agung mengonfirmasi bahwa pedang ini mengincar kelas ilahi. Agar kalian paham, senjata peringkat ilahi di dunia ini hanya dimiliki oleh naga sejati dan raja iblis terkuat seperti Gai Crimson. Dan Rimuru membangun jalur perakitan untuk produksi mereka, sehingga segera goblin biasa di perbatasan akan dipersenjatai lebih keren daripada ksatria elit umat manusia. Namun absurditas paling liar yang membuat perban di dahi bergeser adalah kereta ajaib. Veldora dan Ramirez melompat dan gembira seperti anak-anak. Padahal kenyataannya untuk menyelesaikan masalah kekurangan energi mereka mengambil struktur inti utama dari Rimuru sendiri sebagai dasar, menggunakan labirin Ramirez dan menangkap roh api tertinggi, Salamander. Dia hanya dikurung dalam kotak besi sebagai baterai abadi. Naga sejati Veldora, yang dulu pernah membakar habis seluruh negara dan menyebarkan ketakutan, sekarang bekerja sebagai kepala insinyur dan penangkap roh untuk jalan kereta api. Seperti yang ternyata, ilmuwan vampir dari bawahan Luminous Valentine, yang selama berabad-abad meminum darah manusia dan berlagak sebagai ras unggul yang sombong, sekarang duduk di meja dengan kacamata dan menganalisis data untuk grafik logistik Slime. Rimuru menghapus prasangka rasial. Jangan membuat lelucon. Dia sedang membangun monopoli ekonomi mutlak. Ketika rel-rel ini menghubungkan dunia, Tempest bahkan tidak akan membutuhkan tentara.
Dia hanya akan menutup pasokan sumber daya dengan kereta api, dan kerajaan yang bermusuhan manapun akan mati kelaparan dalam waktu 1 bulan, sementara Rimuru akan dengan tenang meminum teh. Dia mengambil kendali logistik dunia selagi semua orang tidur. Dan juga peristiwa yang memberikan hantaman nuklir pada seluruh agama lokal. Kehamilan Myuran dari Yong. Kita secara resmi dibuktikan bahwa manusia dan Majin mampu memiliki anak bersama. Sementara Grucius mendapatkan krisis eksistensial dan pergi ke astral, Myuran menghancurkan seluruh sistem nilai dunia ini. Seluruh doktrin gereja suci barat bertahan pada satu aturan ketat, bahwa monster adalah makhluk tanpa jiwa, kekotoran kekacauan, mereka harus dimusnahkan demi nama Tuhan. Dan di sini lahirlah seorang anak. Ini secara biologis membuktikan bahwa Majin memiliki jiwa yang persis sama seperti manusia. Agama gereja secara resmi ditinggalkan tanpa fondasi, ideologi mereka dihancurkan oleh satu berita bahagia tentang kehamilan. Danlah, ketika tingkat kegilaan sudah berada di batas, Milim Nafa masuk mendobrak dengan tendangan kaki sambil berteriak bahwa telur akan segera menetas. Rimuru dengan panik mencari kain, dan muncullah Gaia. Penonton biasa melihat naga ungu kecil yang lucu untuk penjualan merchandise. Tetapi mereka yang benar-benar paham tentang sumber aslinya terkena serangan jantung. Siapa Gaia sebenarnya? Dalam pengetahuan yang mendalam ini adalah reinkarnasi dari naga kekacauan, tubuh spiritual yang diciptakan oleh Tuhan pencipta Feldanava sendiri untuk putrinya Milim. Setelah tragedi di masa lalu, naga ini menjadi gila, berubah menjadi monster tanpa jiwa dan disegel. Fakta bahwa telur menetas justru sekarang ditempes adalah kembalinya pecahan kekuatan primordial sang pencipta. Gaia memiliki potensi naga sejati. Berada di bawah perlindungan Milim dan dalam aliansi dengan Rimuru, keajaiban ungu kecil ini mengubah Tempest dari sekadar negara yang kuat menjadi kekaisaran dewa yang tak tersentuh, di mana dunia lama manusia sama sekali tidak memiliki satupun kesempatan melawannya. Dunia lama secara resmi mati, dan Rimuru Tempest yang baik adalah penggali kuburnya yang paling sinis, tersenyum, dan jenius. Tulis di komentar bagaimana pendapat kalian tentang pembongkaran pengetahuan sejati seperti ini. Apakah kalian juga berteriak melihat Feldorasi mekanik mobil atau menganggap Rimuru sebagai jenius geopolitik? Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan mari kita berdebat di komentar, karena seri ini telah melindas semua pemahaman kita tentang fantasi klasik. Semua, saatnya menyelamatkan dunia, jangan bosan. Dadah!